Bapak khutbah politik menjelekkan Pak Jokowi. Bubar semua orang. Ada yang mengujarkan kebaikan, yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi. Mana sama ustadznya? Ini khutbah Idul Fitri apa orang sakit hati ini? Khotbah mie, khotbah apa? Menghancurkan negara itu orang-orang yang seperti ini. Dia buang pinggir kali. Oh, goblok. Malah mecah belah. Yo isine kuwi. Ora kok ora sing ngelek-ngelek presiden, matamu picek kowe. Biasanya khotbah di sholat id itu akan disimak sampai selesai karena momennya itu momen sakral, terjadi 1 tahun sekali. Tapi baru pertama kali lihat ada khotbah sholat id, masyarakat yang hadir sebagai jamaah di sini membubarkan diri. Pasti ada sebabnya dong. Ternyata video khotbah sholat id ini berasal dari lapangan Tamanan Panguntapan Bantul. Setengah masyarakat bubarkan barisan karena merasa risih dengan isi khotbah yang diisi dengan orasi kecurangan pemilu. Ini dosen loh ya yang khotbah ya. Kayaknya salah kamar deh ini Pak dosen ya. Harusnya orasi itu ya di kelurahan gitu ya, bukannya orasinya di sini ya. Ini salah kamar ini. Harusnya di sini yang dibahas itu temanya tuh saling memaafkan karena Idul Fitri gitu kan, bukannya pemilu yang diangkat dijadiin khotbah gitu. Nah, mari kita simak video lengkapnya. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan mulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Pada bubar. Nah, seperti apakah tanggapan netizen mengenai khotbah ini? Mari kita simak. Pak, khutbah Idul Fitri kok bisa-bisanya menggibah Pak Jokowi. Seharusnya khutbah Idul Fitri Pak di hari yang mulia, orang saling memaafkan. Harusnya khutbahnya membawa kedamaian, bukan menggibah Pak Jokowi, memasukkan politik dalam khutbah Idul Fitri. Bapak suruh kita yang dulu memilih Pak Jokowi untuk istighfar. Yang seharusnya banyak istighfar itu Bapak, Pak. Bapak salah masuk kamar. Mana ada khutbah Idul Fitri larinya ke politik, Pak. Bapak sadar napa? Banyak-banyaklah Bapak istighfar. Jangan suruh kami yang dulu memilih Pak Jokowi suruh istighfar. Bapak yang harus istighfar. Udah tua, Pak. Ya, nggak usah sibuk-sibukkan lagi itu politik. Kalau khutbah Idul Fitri, khutbah aja Idul Fitri. Tenangkan masyarakat, tenangkan rakyat di sana. Kalaupun mau dibawa masuk ke unsur politik, bilanglah.
Kita ini sekarang setelah habis pemilu, jangan lagi ada perpecahan, jangan saling membenci. Di hari baik, bulan baik, di hari mulia Idul Fitri, saling memaafkan. Biar terjalin persatuan di seluruh rakyat Indonesia. Bapak khutbah politik menjelekkan Pak Jokowi. Bubar semua orang. Ada yang tutup telinga. Karena tak pantas, Pak. Insaf, Pak, insaf. Ya, tobatlah, Pak. Gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh. Lagi ibadah gitu kan, apalagi ini kita Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, memperingati kemenangannya orang-orang Muslim gitu. Harusnya kita bermaaf-maafan gitu kan, mengujarkan kebaikan. Yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi. Mana ama ustadznya, malah ama imamnya gitu yang khotbah. Kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Makanya gue bilang politik identitas itu bahaya banget. Terus ada yang komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika. Gue kasih tahu ya sama lo, namanya kita ibadah itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun. Kampanye di dalam masjid aja nggak boleh. Kampanye nih lagi ngaji gitu bawa-bawa politik itu tuh nggak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu nggak usah khotbah, Pak. Pakai toa aja di kelurahan sono. Ya ngapain khotbah tuh, jamaahnya pada kabur, ya kan? Justru dengan kalian ini pendukung Abah melakukan hal seperti ini membuat banyak orang justru makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan akhirnya yang tadinya pendukung kalian itu lumayan ya gitu, 28 ya. Jadi berkurang ya gara-gara ulah kalian sendiri sebenarnya. Ini khutbah Idul Fitri apa orang sakit hati ini? Khutbah Idul Fitri kok Pilpres sudah berlalu 2 bulan yang lalu dibawa-bawa ke khutbah. Kalau Pak Ustadz, kalau yang Anda dukung kalah jangan dibawa-bawa ke agama, jangan dibawa khutbah. Negara adalah negara, agama adalah agama. Ini kalau dicampur adukan ruwet kayak ini rusak acur. Ustadznya kurang ngopi, kurang kental ngopi nih. Khutbah kok menyindir negara, menyindir ini ustadz, itu bagiannya dakwah khutbah gitu. Tapi kalau ada permasalahan pribadi atau yang Anda dukung itu kalah, ya jangan dibawa ke mimbar seperti itu, camu akhirnya ya. Nanti kalau diciduk Pak Polis, saya mengklarifikasi ya. Lagu lama. Akhirnya nanti bilang persekusi ulama. Bas, Anda kurang ngopi sudah. Oh alah. Khotbah apa kuwi lho. Khotbah kok menjerumuskan yang politik to, bro. Iki jenar khotbah par kampanye iki. Terus karepmu ki piye ngono lho. Mbok sing matuk iki nyolek, lek khotbah ngono. Rasaku tekan ndi khotbah di layok nang politik. Kaya ngono jare dosen. Dosene kaya ngono, mahasiswane kaya ngopo lho, jancuk. Aku paling puwegel, paling benci karo wong lek menzalimi Pak Presiden ki. Khotbah model apa? Ngarita kene lho. Gacor ra genah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kasus ini saya sependapat dengan jamaah yang pergi duluan, pulang duluan. Karena memang tidak penting ya. Karena ini kan acara khotbah sholat Idul Fitri dan dikotori dengan khotbah masalah kayak gitu lah, masalah urusan dunia gitu. Sedangkan sholat Id khotbah itu untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Jadi ini saya pendapat, tinggal pergi aja. Ya
orang-orang seperti ini yang memecah belah, menghancurkan umat Islam, menghancurkan negara, itu orang-orang yang seperti ini. Dia tidak tahu posisi, tempat, waktu, seperti itu. Jane kowe iki ustad apa ustad to, Pak? Ora gawe rang keluarga kowe. Ngetokne kowe ustad ning goblok. Nek ning nggon aku salat Id ora mung bubar. Tak antem sendal mimbare tak angkat pinggir kali, kowe tak kon khotbah ning pinggir kali. Oh, goblok. Malah mecah belah umate sing mbok imami. Tolol kowe ku, Pak. Bolo-bolo, aku sakjane wis mulai wingi aku kepengin ngrespon iki yo. Iki diarani jamaah salah milik kiai. Jamaah malah salah milik kiai. Mangkane lek golek kiai tukang khotbah deloken bolo-bolo. Ya, deloken tau mondok ning ndi, tau ngaji nang sapa, aja syukur dosen asuh. Heeh. Aku cocok kau yang jamaah buyar, cocok temenan aku. Ini loh, wong khutbah kuwi dinane riyo. Iki menceritakan fadilah wong poso. Terus fadilah wong silaturahmi. Keapiane wong silaturahmi, ngademno nentremno. Sing maune mungsuhan iso rukun. Kuwi lho khutbah riyo isine kuwi. Ora kok ora sing ngelek-ngelek presiden. Matamu picek kowe. Aku mau mangkel mulai wingi ndelok VT iki sliwas-sliwer ning anuku kok. Oh, galugalan. Dosen asu. Wis dirane riyo ngene iki wis bene wis salah dhewe sapa ngongkon. Dosen tai kowe. Mangkane golek kiai aja dosen dikongkon ceramah, dosen ndak iso khotbah. Dosene ndak iso khotbah, ndak iso maca Al-Qur'an dosene. Barat-barit kuwi Al-Qur'ane kuwi. Wes, aku wong bodoh, ndak iso maca Al-Qur'an. Tapi aku ngerti endi bacaan sing tepak ambek sing ora. Ngono. Dosen asu. Wes iki kira kuwi dosen asu awakmu. Aku ngomong dosen asu iki ora kanggo kabeh dosen ya. Dosen sing khotbah kuwi lho. Sing khotbah ning dhuwur mimbar kuwi. Asuh tenan. Nah, itulah barusan tanggapan dari warganet yang merasa kesal dengan isi khotbah di video tersebut ya, karena memang itu konyol sekali ya, orasi disisipkan di khotbah sholat Idul Fitri ya, sangat tidak etis kesannya itu. Nah, apabila kalian juga ingin menanggapi, silakan tinggalkan pendapat kalian dan kesimpulan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.